balik lagi ya. Alhamdulillah mungkin buat teman-teman thank you banget kalau yang udah membersamai aku dari Your Voice Your Rules. Kalau misalnya yang belum tahu atau baru gabung banget di belajar bareng, salam kenal, aku Dara. Yang pertama teman-teman seperti biasa, mungkin kalau teman-teman udah tahu aku di Your For Your Rules yang pertama, aku tipikalnya pengen kita dua arah ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya aku sebutin namanya langsung buka aja si audionya. Tapi oke, sekarang aku pengen nih ya, selain daripada aku yang sudah memperkenalkan diri, aku pengen nih teman-teman boleh komen ya di apa namanya di komentarnya di chat. Kalau hari ini ada brand yang minta kerjasama, apa yang akan kakak lakukan? Nggak ada jawaban benar atau jawaban salah, tapi apa yang akan kakak lakukan kalau misalnya ada brand yang hari ini nge-approach kakak dan mau minta kerjasama? Siapan portofolionya dan red card, kata Kak Kire. Diterima dan kirim sampel kalau kata Kak Evan ya. Kak Ella, versi aku kalau ada brand yang ngajak kerjasama, aku akan reach out dulu kemauan brand, mau suara dan tema apa, dan aku kasih porto dan CV aku. Dibalas pesannya dengan ucapan terima kasih, kemudian tanya gimana jenis kerjasamanya, lalu kirim portofolio. Kalau ada kesempatan, ambil untuk mencoba hal baru dan juga analisis lebih suara sendiri. Kira-kira apa yang cocok dengan karakter dari brand. Kita kembali pada section reflection dulu. Nah, oke, teman-teman mungkin boleh ya buat kamu nih yang ngelihat gambar ini, teman-teman. Nah, boleh dong kalau misalnya kakaknya ngelihat gambar ini, apa sih yang dapat kamu maknai melalui gambar ini? Aku pengen balikin kembali gitu ya vibes teman-teman waktu pertama kali kita ketemu di Your Voice Your Role pertama gitu. Gimana teman-teman tahu nih keinginannya apa dan pengennya seperti apa. Terus mungkin kalau sekarang udah mulai aduh kak capek nih aku misalkan latihan atau konten atau seperti apa. Nah, aku pengen tahu dong untuk membangkitkannya dari gambar yang kakak lihat ini, aku disclaimer dulu, dua perempuan yang di depan kaca dan yang di sini ini adalah satu orang yang sama. Oke, dari situ boleh komen di chat kira-kira kalau misalnya orang ini adalah kakak, apa sih yang dapat kakak maknai melalui gambar ini? Boleh, Karuri nih ya, adik kita semua nih guys ya, Karuri. Boleh, Karuri. Coba, kalau Karuri lihatnya apa nih? Dinyalain dulu sayang mic-nya ya. Maaf. Terkadang kita tuh melihat diri kita tuh merasa kecil gitu, padahal kalau orang lain yang lihat kita tuh banyak bakat gitu. Kak Mei Mei, boleh? Kak Mei, gas sis. Jadi kita seringkali memandang diri kita itu tidak mampu untuk suatu hal, padahal di mata orang lain dan jika kita mau berusaha, hal itu bisa kita lakukan dan kita mampu bersinar. Nah, oke. Itu atas sesuatu yang kita seringkali pandang tidak mungkin. Oke, thank you ya sis ya. Oke. Nah, thank you guys. Nah, oke, untuk yang pemaknaan hari ini ya, pemaknaan di Your Voice Your Rules hari ini naik level lagi ya dibanding Your Voice Your Rules yang sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman ikut ya, itu tuh kita darah ngeliatin kucing ya, kucing yang bercermin dan di dalamnya itu ada di cerminnya itu gambarnya singa kalau teman-teman ingat ya. Kalau yang sekarang, karena aku ngerasa udah banyak teman-teman yang cukup berprogres dan kita dengerin ya suaranya teman-teman ya, kita dengerin suaranya bareng-bareng tuh setiap kali challenge, kita udah bisa bilang, wah kakak suaranya bagus. Tapi kita lihat beberapa feedback yang, enggak kak, aku juga itu enggak pede, aku kayak gimana. Nah, ini tuh kayak kita ketika bicara sama diri sendiri yang selalu ngerasa bahwa tadi ya, kata Karuri, kata Kak Mei gitu ya, terus kata yang di chat juga nih ya, selalu ngerasa bahwa kita nggak mampu, tapi kita nggak pernah showing itu sama orang-orang yang kita nggak mampu itu keterpurukan antara pikiran kita gitu kan, terus keadaan mungkin lingkungan kita yang memang tidak berada di imajinasi kemampuan kita. Nah, tapi ketika kita menemukan tempat yang tepat gitu ya, tidak ada jawaban benar atau salah, cuman mungkin kita juga cukup perspektif pada akhirnya dengan kita sudah bareng-bareng latihan, teman-teman, dan lain-lain gitu kan. Nah, itu juga aku ngelihat bahwa banyak banget, thank you banget sama teman-teman komunitas yang sangat-sangat suportif seperti apapun rekannya itu mencoba. Dan thank you juga sama teman-teman yang sudah memberanikan diri selalu di grup untuk oke deh aku challenge diriku belum ke konten tapi di grup selalu ikutan challenge yang akhirnya apa? Kita ngelihat brightnya teman-teman. Kita ngelihat cahayanya teman-teman yang even teman-teman nggak bisa ngelihat itu. But I hope semakin hari semakin kita challenge dan lain-lain, teman-teman semakin sadar bahwa your voice your rules gitu.
Nggak ada suara jelek atau bagus, tapi yang paling penting adalah kamu nemuin harus seperti apa kamu bersinar. Oke, thank you. Oke, pernah nggak sih ngerasa ya, next hipotesis, boleh dibalas di chat dulu. Coba dari 7 ini mana yang paling teman-teman rasain untuk dalam step akan membuat portofolio? 1, 3, 7, 1. Iya, tahu harus bikin foto tapi bingung mulai dari mana. Yang pertama, poin 3. Bisa ngonten tapi nggak mau kelihatan muka. Oke. Udah ngonten banyak tapi nggak berimpact ke job yang datang. Oke. Yang selanjutnya. Nah, teman-teman, untuk semua ketakutan ya, untuk semua ketakutan, keraguan teman-teman, padahal ya, dalam kenyataannya, kamu bisa bikin offline portofolio buat kamu yang emang nggak mau ngonten ya, say. Kamu bisa banget untuk bikin offline portofolio. Nanti akan aku jelaskan di next ya. Yang selanjutnya, fakta selanjutnya adalah kamu bisa bikin portofolio sosial media tanpa wajah karena kita mau jualan suara. Ya, ini udah dilakuin sama beberapa teman kita, mungkin kayak Kak Hafiz ya. Terus Kamuk Suri juga itu beberapa kontennya, Kamuk Suri itu without face ya. Terus ada juga nih, kamu bisa berlatih dan cari agensi atau manajemen talent buat bantu kamu dapetin project ya. Ini salah satu cara juga, untuk cari manajemen talent ya. Nah, yang selanjutnya bisa supply sample voice di marketplace voiceover dengan good profile. Itu kayak teman-teman kalau pernah dengar kayak Upwork, terus yang kemarin kita sempat debatin itu ya, yang masalah voice itu ya. Itu masalah voice itu tuh, tapi memang ada beberapa treatment. Kayak teman-teman harus lihat dulu dia verified payment-nya sudah berapa persen, dan lain-lain ya. Terus banyak yang berbayar juga dan lain-lain. Terus yang selanjutnya bisa approach brand duluan ya. Faktanya kita tuh bisa approach brand duluan. Ini tuh buat kita yang udah nge-sosmed like almost a years, kayak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita udah ngonten. Sebenarnya ada 2 hal sih. Kita harus cek dulu, ada yang salah nggak sih sama konten kita? Takutnya belum niche, makanya nggak nyampe ke audiens yang tepat. Atau yang kedua adalah mungkin memang saatnya kita yang jemput bola. Dengan tadi ya bikin portofolio di luar sosmednya. Apakah kita nanti datang ke brand-brand langsung untuk Kak ini aku punya deku seperti ini dan lain-lain seperti itu. Dan yang selanjutnya nggak usah nunggu punya project buat punya portofolio. Seperti yang selama ini kita lakuin ya. Dari ngonten, dari kita latihan sama-sama. Aku juga mungkin udah pernah bilang sama teman-teman, tapi kalau buat yang baru bergabung di Your Voice Your Rules, semua latihan teman-teman di grup belajar bareng, itu teman-teman bisa langsung comot-comotin, masukin ke G Drive. Once ada yang minta sampel voice, kirim aja si G Drive gitu ya. Oke, kita next dulu. Nah, yang selanjutnya, jawaban paling besar adalah jalan mana yang kakak mau ya, yang kakak mau dan kakak yakin untuk journey portofolionya kakak ya. Dari semua ini dan masih banyak lagi hipotesa yang lain gitu ya. Kakak pilihnya mau yang mana? Gitu. Itu kembaliin ke kakak karena kayak moto kita Your Voice Your Rules ya. Jadi bebas kakak milihnya yang mana, itu kakak yang tahu yang mana yang paling efektif buat kakak. Tapi kalau misalnya kita mau ngobrol dan lain-lain itu bisa banget. Nanti ada sesinya juga. Nah, karena ya faktanya klien bisa masuk dari pihak ketiga yang tadi aku bilang. Terus klien bisa masuk karena kita yang approach. Yang selanjutnya, klien bisa masuk karena sosmed kita sampai ke akun mereka. Nah, cuman tricky di nomor 3 adalah kita juga harus cukup membaca niche kita, jangan sampai too random dan lain-lain ya. Jadi kita juga harus belajar tipis-tipis tentang ilmu algoritma lah. Aku bilang ilmu algoritma. Apalagi kalau kita mainin di Instagram sama di TikTok, itu kan cepet banget sebenarnya berubahnya ya. Beda sama Facebook, dia lebih pasif, tapi nanti bisa kita bahas lagi atau nanti mungkin teman-teman bisa tanyain juga ya. Dan yang selanjutnya, klien bisa masuk karena kita sabar kumpulin review di marketplace PO. Contoh, mungkin teman-teman ada di sini yang pemikirannya kalau misalnya kita masuk marketplace PO, udah pasti ya udah kita harus earning di sana, harus dapetin uang di sana. Tapi faktanya uang besar lah ya kalau kita ngomongin marketplace PO yang dolar. Harus dapat uang besar minimal sekian dolar misalkan. Nah, tapi banyak sebenarnya freelancer even di luar VO yang dia itu mungkin di sini teman-teman ada yang udah berpengalaman juga pasang harga yang paling ya kalau di luar negeri misalkan jadinya 3 sampai 5 dolar doang buat sekian detik. Buat apa? Dapetin review dulu. Kalau bintang kitanya udah bagus, bintang kitanya udah 5, itu lebih reachable buat perusahaan atau brand lain masuk juga karena tadi kitanya udah terpampang di situ dengan review yang baik gitu. Terus yang selanjutnya, klien bisa masuk karena kita bersabar buat gagal berulang kali di audisi, tapi kita nggak berhenti berlatih dan akhirnya ketemu di waktu yang tepat.
Mungkin ini terlalu naif ya buat ngomongin nomor 5 ini, tapi menurutku ini cukup efektif untuk ya orang-orang yang itu side hustle gitu, yang menjadikan ini tuh sampingan karena kita juga punya pegangan yang lain isinya. Dan aku nggak rekomendasi kalau misalnya kakak-kakaknya belum pernah achieve satu klien pun dan menjadikan ini sumber dana utama, aku nggak rekomendasi, ya kan? Nggak rekomendasi karena itu sangat beresiko. Dan kalau misalnya kita punya kerjaan yang pasti, jadi lebih baik ini untuk disempat-sempatin dulu aja untuk sementara. Apalagi kalau kamu sampai bermodal tinggi untuk beli set audio, studio, dan lain-lain, tapi ini tuh gambling banget di awal gitu ya. Jadi lebih baik ini dijadikan bahan repetitif yang kamu bisa jadikan ya kegiatan yang menyenangkan gitu. Oke, yang selanjutnya, framework speak data, bener-bener. Oke teman-teman, sekarang aku pengen teman-teman di sini warming up dulu. Kenapa? Tiba-tiba warming up Kak? Karena nanti akan ada prakteknya itu. Kalau misalnya kemarin kan prakteknya itu aku di ending ya. Nah kalau sekarang itu di setiap pemotongan materi aku akan masukin praktek. Yang bikin apa? Kalau misalnya teman-teman warming up-nya nanti di menjelang itu nanti kita bakal lama lagi. Jadi aku pengen semuanya di sini dalam suara yang siap ya. Oke, guys, welcome to Framework Peak. Hari ini framework-nya namanya Speak ya. Dan ini bukan tentang hanya framework ya, ini bukan hanya tentang framework, tapi ini adalah bisa bikin teman-teman punya kepercayaan diri untuk portofolionya itu bisa bicara buat teman-teman. Jadi ketika ada yang bilang, emang iya gitu kakaknya voice over talent, kita nggak perlu tuh memboroskan suara kita, misalkan memboroskan suara kita yang berharga ini gitu kan, tapi langsung aja dikirim portofolionya atau kakak kirimin link portofolionya. Bagaimana biar portofolio itu yang bicara kepada calon klien seperti itu. Di sini speak itu adalah sound identity, proof sample, explain the context, arrange your portfolio, dan key to be hired. Apa aja sih Kak ini? Oke, kita bahas satu persatu. Di teman-teman udah kelihatan? Sound identity. Itu adalah framework yang pertama dari framework ini. Yang pertama itu adalah mulai dari sisi manapun sebagai metode untuk kenalan sama suaramu. Ya, karena yang paling penting itu adalah kita kenal dulu sama suara kita. Yang pertama, seperti yang selalu kita lakuin di grup ya teman-teman, record atau rekam dengan metode apapun. Contoh, dengan yang script apapun itu, iklan pendek, storytelling, news reading, and the others. Apapun itu. Lalu setelah itu, sebagai orang yang paling harus kenal sama jenis suara kita, jangan lupa didengerin. Kan kadang ada orang yang suka ngerekamnya tapi nggak mau Kak kalau didengerin nggak bagus gitu kan, suka ada yang kayak gitu ya. Teman-teman jangan seperti itu ya, karena teman-teman lo yang harus paling tahu ya, harus paling tahu tentang identitas suaranya teman-teman, biar bisa tahu nanti kalau misalnya mau jualan itu jenis yang seperti apa. Nah yang selanjutnya, kenapa sih si listen ini penting? Karena kamu harus menemukan dulu tone kamu itu seperti apa, tempo yang cocok dengan suara kakak itu seperti apa. Karena ada orang-orang yang lebih cocok bicaranya lebih cepat. Berarti harusnya nyari iklan-iklan yang seperti apa? Berarti harusnya latihan dengan skrip yang seperti apa? Ada juga orang-orang yang emang pembawaannya itu harus dengan tempo minimal itu ada jeda 1 detik di setiap kalimat, misalkan harus lembut atau seperti apa, dan artikulasinya di make sure ketika kita bilang sound identity itu kedengarannya sound identity atau jangan-jangan sound identity gitu. Nah itu di make sure, buat kita make sure apakah kita sudah pemanasan gitu ya, udah stretching muka, tapi berlaku nggak ketika kita explain dalam sebuah script gitu. Lalu emosinya, kalau misalnya scriptnya adalah storytelling atau tidak storytelling pun misalkan adalah informatif yang memang mendesak emosi di sana, apakah terasa dan lainnya. Yang selanjutnya, identification atau identify, lakukan peninjauan dan evaluasi untuk mengidentifikasi atau memberi identitas pada suara kita. Kira-kira suaranya Kak Evan ini warm dan friendly atau clear dan informatif ya, energik atau youthful ya, dan masih banyak lagi misalkan ya. Jadi poinnya untuk di framework sound identity ini, record it, listen to it, identify ya. Karena ini suaranya kakak. Lanjut ya, yang selanjutnya adalah proof sample teman-teman. Portofolio bukan sekedar kumpulan rekaman, tapi bukti kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan klien teman-teman ya. Nah, apa sih Kak yang harus dilakuin ketika kita mau nge-proof sampel ini? Karena buktinya itu, karena kemampuan kita itu harus dibuktikan dengan hal yang konkret, gitu kan? Yang pertama, ya, dalam pembuatan
Ini lebih ke kalau teman-teman mau bikin deck ya. Kalau teman-teman mau bikin deck yang memang tadi aku nggak bisa Kak kalau konten, tapi aku siap kalau misalnya aku bikin deck. Ini satu solusi juga buat teman-teman yang emang agak berat untuk melakukan konten. Tapi kalau misalnya teman-teman senangnya bisa approach, misalkan cari di Threads, cari di mana untuk job atau seperti apa. Nah, berarti kan teman-teman harus punya ya decknya gitu. Nah, pastiin di decknya itu kakak-kakak ini di sini punya yang tadi choose ya 3-4 jenis sampel yang mewakili kemampuan kakak. Contohnya misalkan script iklan pendek dengan ton suara yang sudah kakak identifikasi di awal ya. Script yang berbeda dengan cara pembawaan yang berbeda meskipun dengan ton yang sama atau baseline sound yang tadi misalkan kayak kakaknya bass-nya itu warm. Itu akan menghasilkan suara yang berbeda juga kalau misalnya jenis scriptnya beda dan tadi meskipun warm, kakak senyum bawainnya. Meskipun warm, kakak tegang bawainnya. Itu akan menghasilkan suara yang berbeda. Jadi dicoba untuk dibuat 3-4 jenis sampel yang paling mewakili kemampuan kakak. Baik iklan pendek, storytelling, explainer, ataupun soft selling ya. Kayak yang tadi ya, yang Cory itu dia soft selling ya. Nggak to the point, ngasih tahu salon pasnya. Mohon maaf, punten ya teman-teman ya. Oke, tapi dia itu at the ending ngasih tahu oh salon pas gitu. Itu biasanya trikinya kalau di script sepanjang itu adalah gimana caranya kamu nge-hold ya orang buat bisa nyampe ke iklan kita di belakangnya. Berarti kan itu pembawaan kitanya emang benar harus dak di setiap section gitu. Nanti itu ada triknya juga. Yang selanjutnya, create buat sampel berdasarkan brief yang jelas, bukan asal membaca script. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu hal kenapa kalau misalnya di grup itu Dara selalu nggak cuma ngasih skripnya, tapi juga di situ ada instruksinya. Kakak ini skripnya tonnya ini ya. Kakak berperannya di sini adalah memberikan informasi. Kakak ini MC script. Kakak ini news anchor script. Karena pada realitanya ketika kita bertemu dengan klien seperti itu ya. Kita tidak bisa sekonyong-konyong atau sebebas-bebasnya kita, senyaman-nyamannya kita. Tapi apa yang diminta klien itu harus kita biasakan. Jadi kita harus tahu nih target audiensnya siapa. Makanya kalau misalnya yang di MC itu kan misalkan aku kasih judulnya adalah gathering community, ya kan? Biar teman-teman udah bisa nge-imagine, udah bisa mainin karakter di kepalanya. Oh oke, aku akan ngobrol di depan teman-teman community. Jadi kira-kira perannya seperti apa, ya? Karena kita harus knowing our audience dulu ya. Tone dan tujuannya apa ya. Terus yang selanjutnya showcase teman-teman. Tampilkan sampel terbaikmu secara rapi dan mudah dipahami. Ini kalau misalnya di deck berarti kan judul sampel, kategori, konteks singkat itu dimasukin di decknya. Tapi kalau di sosial media, anggaplah sosial media ini adalah showcase-nya kita. Tentukan itu iklan apa ya. Terus udah kayak gitu cara pembawaan kita ini ke audiens yang oh ini adalah buat Gen Z misalkan. Oh ini buat teman-teman pensiunan misalkan. Berarti pembawaannya harus seperti apa. Nah itu harus konkret jelas dari sejak judul pertama. Dan kalau caranya Kak Hafiz nih sama teman-teman Kamuk Suri dan lain-lain itu biasanya di apa namanya di captionnya dikasih tahu ya. Ini skrip apa, iklan apa gitu kan. Terus ini tuh misalkan iklan ini, iklan BB Drink, minuman energi, misalkan tone voiceku ini dan ini. Nah itu secara tidak langsung teman-teman juga lagi nge-soft sellingin diri teman-teman bahwa aku tuh bisa dengan tone bright gitu. Aku tuh bisa dengan tone warm. Ya meskipun itu masih klaim pribadi, nggak apa-apa. Nanti yang memvalidasi adalah orang-orang yang memang oh lagi butuh. Nggak tahu ini tonnya apa. Nah bisa jadi kan ada klien yang kayak gitu juga. Aku nggak tahu ini tonnya apa, yang pasti suaranya Kak Erna ini cocok buat iklanku. Nah misalkan seperti itu ya. Oke. Oke, yang selanjutnya. Nah ini adalah showcase sampel. Izin ya teman-teman, aku nyulik-nyulik sosmednya kalian ya. Ini izin ya, ini ada akunnya siapa aja nih. Ini ada akunnya Langkah Bicara, ini punyanya Kak Hafiz ya. Ini ada juga punya Kamok Suri sama Kadila, sorry. Nah ini adalah yang menurutku 3 akun yang cukup berbeda ya. Yang satu Kadila itu membranding dirinya sebagai pembawaan berita ya. Kadila itu membawa sebagai pembawaan berita. Jadi kalau misalnya orang-orang yang butuh kayak produk-produk storytelling yang cukup panjang atau misalkan informatif, mungkin dia akan melirik ke Kadila. Karena dia ini konsisten untuk bawain seperti itu. Terus di sini Kamok Suri. Kamok Suri ini dia bawain iklan, storytelling. Nah ini jadi nanti kalau misalnya lebih di detail lagi di si caption ya, kalau kamu tuh pakai tone apa dan lain-lain, karena kita juga harus membuka fakta bahwa ada juga kok klien-klien mungkin kelas UMKM dan lain-lain yang nggak tahu juga sebenarnya tone kita tuh apa.
tapi emang suara kita pas mereka dengerin butuh nih saya, gitu ya. Nah, di sini ada Kak Hafiz ya. Kalau Kak Hafiz ini sebenarnya pas awal-awal sebelum bertemu ini ya Kak ya, storytellingan juga ya Kak ya. Sebelum bertemu sama teman-teman belajar bareng aku sempat ini. Nah, dan kesininya udah mulai tuh masukin iklan ya Kak Hafiz ya. Boleh mau buka? Iya. Iya. Oke. Nah, ini juga bisa ya teman-teman ya. Aku kenapa ngambil yang punya 3 teman-teman ini karena punya 3 ciri khas yang berbeda. Nah, dan yang selanjutnya untuk teman-teman yang cukup bukan gak pede karena aku pengen teman-teman belajar bareng itu memulai pede justru ya dengan ini nih suara aku setiap hari challenge dan lain-lain gitu ya. Cuman kalau misalnya kamu tuh memang punya trik yang lain, misalkan kayak tadi kan aku bilang kita punya banyak cara. Selain daripada kita pengen klien yang nyamperin kita juga bisa bikin kita yang nyamperin klien dengan menawarkan diri, ya kan? Bikinlah portofolionya. Sekarang aku lanjut lagi. Di sini apa aja sih nih ya? Apa aja sih urutannya ya tentang si bikin portofolio ini? Oke, yang pertama itu ada nama dan positioning singkatnya. Tunjukkan siapa kamu dan spesialis kamu itu secara jelas dan ringkasnya tuh apa, ya. Yang selanjutnya voice karakter. Nah, tadi dijelasin tone kakak apa, gayanya apa, unique selling point atau sisi keunikan dari suara kakak itu apa yang bisa jadi nilai jual dan dianggap sama calon klien masa sih seperti ini? Biar dia penasaran untuk buka slide selanjutnya, untuk buka halaman selanjutnya. Oke, dan yang selanjutnya adalah demo sampel. Demo sampel ini tolong dibikin minimal 3-4. Jangan satu aja. Jangan dong, kalau satu aja nanti bingung. Ini sebenarnya yang dibilang karakter ini tuh yang mana. Nah, nanti di demo sampel itu dijelaskan. Misalkan contoh iklan berita, contoh adlibs, misalkan iklan radio, dan gitu-gitu. Seperti itu ya. Sertakan demo terbaik yang mewakili kemampuan kamu di berbagai genre. Terus yang selanjutnya, service offer. Apa sih yang teman-teman tawarkan ke si brand atau ke si company? Misalkan kakak itu bisa bikin voice over untuk sosial media, voice over untuk company profile. Nah, itu harus jelas ya. Harus jelas ruang lingkup kakaknya apa. Biar mereka ngerasa, nah benar approach ke saya gitu. Kalau misalnya, nah jadi kakak juga harus riset terkait dengan, nah jadi emang effortnya more ya. Kalau misalnya namanya juga kita kejar bola, tapi ya itu namanya kita buka semua kemungkinan ya. Yang selanjutnya, cantumkan layanan yang kamu tawarkan agar klien tahu apa yang kamu bisa bantu. Dan yang selanjutnya, tools atau apps yang digunakan. Nah, ini cukup penting ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman nge-approach-nya itu bukan ke UMKM tapi ke bisnis besar kayak misalkan company atau apa. Biasanya mereka cukup peduli dengan kakak pakai toolsnya apa. Karena teman-teman tools atau DAW yang kakak pakai itu tuh bisa menentukan mereka bakal nawarin rate berapa. Yang selanjutnya tadi ya, tools app itu harus dicantumkan karena kalau apalagi kalau ke perusahaan besar biar mereka tahu oh nanti segini. Oke, kalau gitu kan di sini nggak ada rate cardnya tapi kami nawarin misalkan sekian. Dan yang selanjutnya tour around time. Nah, ini harus ya teman-teman sertakan informasi waktu pengerjaan berapa, terus udah kayak gitu hal-hal penting yang relevan kayak misalkan ngedit skrip masuk 1 hari, ngedit aku 2 hari, rekaman 1 hari, ngedit 2 hari, terus sisanya revisi maksimal 3 kali itu di range waktu seminggu misalkan. Kalau misalnya udah range-nya dalam seminggu itu tidak ada revisi berarti sudah harus payment gitu ya. Jadi itu harus jelas. Biar apa? Biar teman-teman juga enggak ikut masuk hanya ke sistemnya klien dan akhirnya dipermainkan karena dianggapnya newbie lah atau seperti apa gitu ya. Nah, yang selanjutnya kit to be hired ya. Ini alat-alat yang teman-teman ini tuh adalah hal kit ya, kit yang kakak harus punya gitu biar di trust ya, di trust sama calon klien ya. Yang pertama, apa sih di sini yang harus kakaknya punya? Yang pertama itu kakaknya harus, kalau misalnya nih klien nge-approach kakaknya, pastiin kakak itu sudah prepare ini semua. Kakak sudah tahu bahas hal-hal kecil yang bikin klien lebih yakin. Karena tadi kan pertanyaan pertamaku di Your Future Rules adalah gimana sih kalau misalnya klien ya yang nyamperin kita, tiba-tiba ada brand yang nyamperin kita tiba-tiba. Nah, ini yang harus kakak-kakak simpan. Yang pertama, punya bahasan-bahasan kecil yang bikin klien lebih yakin. Contohnya, ketika kliennya, Kak, aku butuh jasa voice over. Tanya dulu, buat apa? Ya, jangan langsung ditembak harga. Satu hal haram, mungkin di sini ada teman-teman yang ini ya, ada teman-teman yang orang marketing juga. Satu hal yang paling tidak boleh dilakukan sama kita ketika jualan itu adalah langsung ngasih price list. Ya,
Karena itu bakal bikin obrolan berakhir karena ada orang-orang yang belum aja kita lobby tapi karena udah lihat harga akhirnya berhenti gitu. Nah, jadi ini teman-teman skill basa-basinya ya, kalau misalnya masih belum ada tim harus banget gitu ya. Terus bisa direvisi berapa kali itu harus jelas, estimasi pengerjaan ya, terus format file yang dikirimnya tuh apa. Nah, biasanya kan ada yang minta MP3, ada yang minta langsung MP3, ada yang minta WAV, ada yang minta RAW-nya malah, yang kita belum edit sama sekali. Jadi itu harus jelas yang bisa kakak kirim itu apa aja. Terus bisa bantu script reading atau script gitu ya, itu harus dijelasin. Link portofolio yang mudah dibuka. Nah, teman-teman ini jangan sampai ya, soalnya ini juga sebenarnya kesalahan yang aku lakukan di 2021, makanya susah banget waktu itu dapat project karena link dasar masih kuliah juga. Terus aku kayak si klien itu nggak bisa ngebuka si linknya. Jadi setiap kali ada yang masuk, aku simpen nih linknya, aku simpen di Instagram. Tapi pas buka di Instagram itu di restrict, ya kan? Lah, jadinya mereka juga kan ada yang nggak mau nanya gitu, nggak mau nanya. Jadinya itu bisa bikin miss gitu ya. Nah, jadi pastiin starter pack-nya kita atau si kit-nya kita itu udah publicable lah gitu. Kalau misalnya dia tidak langsung ngekontak jelas ya, langsung nggak ngekontak jelas, tapi pengennya buka di link yang memang kamu sebarkan lah isinya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya kontak jelas. Dan yang selanjutnya penentuan harga kerjasama kalau budget tidak ditentukan klien seperti yang aku tadi bilang. Karena kebanyakan sih kalau aku sekarang dapetnya itu si kliennya udah nawarin. Biasanya kalau sampel itu aku nggak pernah ngirim satu ya. Misalkan skripnya itu ada 3 lembar, banyak banget 3 lembar. 1 lembar, biasanya aku cuma rekam di 2 kalimat aja. Karena teman-teman kita juga harus jaga-jaga. Kalau misalnya kita bacain semua, taunya mereka pergi dan sudah cocok dengan suara kita terus dipakai, kan tidak bertanggung jawab ya. Makanya usahain kalau misalnya dikirim script reading kayak gitu, tolong dibacanya sedikit aja. Yang penting mereka akan udah tahu kok suara kita seperti apa meskipun cuma baca 2, 3 atau 1 paragraf gitu ya. Tapi kan mereka tidak bisa menyelesaikan videonya kalau kita tidak beresin skripnya toh. Merubah skrip sedikit. Nah, tapi untuk perubahan skrip juga teman-teman harus hati-hati juga jangan sampai dirubahnya itu all. Kalau udah dirubah all, kalian minta add-on langsung. Karena ada kemungkinan di yang sebelumnya itu dipakai gitu. Tapi kalau aku biasanya pakai start from. Nah, boleh tuh. Nanti pas udah dikirim skrip lengkap, barulah tembak angkanya berapa. Nah gitu ya. Jadi jangan langsung nembakin harga. Jadi si bahasan kecil itu seperti itu Kak. Kita kenalin dulu brandnya, siapa yang mau pakai suara kita. Dan kita pengen banget gak sih brandnya? Kalau pengen banget itu kakak bisa berbijaksana sama diri kakak. Ya udah nyebutin harganya misalkan start from aja. Kalau mereka udah ngirim skrip baru, yes. Harga yang masuknya gitu. Oke, intinya apa? Betul Kak. Pokoknya harus tahu dulu. Call me R. Oke, siap Kak R ya. Jadi kakak harus tahu dulu siapa kliennya. Karena jangan sampai kayak gini. Ternyata dia itu adalah brand yang kita pengen Kak. Tapi gara-gara kita langsung pasang harga mahal, hilang. Ya. Tapi bukan berarti kakak-kakaknya nggak boleh pasang mahal. Enggak. Cuman ada strateginya gitu ya. Jadi jangan sampai kesempatan kita untuk dapetin brand itu yang ternyata dia besar, hilang cuma gara-gara kitanya sorry maaf ini agak kasar tamak misalkan gitu. Tapi yang penting kita punya bare minimum aja. Kita itu untuk 1 menit 300.000 ya udah kekehnya di 300.000 aja gitu. Karena kalau untuk brand yang cukup tinggi itu ya itu udah oke banget lah harga segitu gitu loh. Biasanya budgetnya more than that gitu ya. Oke, thank you banget ya dan sorry banget atas mungkin hal-hal yang kurangnya. Jadi nanti teman-teman kita tetap aktif di grup dan lain-lain. Untuk latihan-latihan nanti akan aku start lagi. Dan thank you so much teman-teman. Mungkin boleh ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman. Boleh ya dinyalain ya mic-nya. Oke. Ya udah. Sip. Belajar bareng community. Your voice. Your voice. Oke, makasih teman-teman.